Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi asam basa. Nah, materi ini dibahas atau dipelajari di kelas 11 di semester pertama. Soalnya seperti pada layar kita, jika 100 ml larutan 0,1 molar Ha dengan Ka 10⁻⁴ direaksikan dengan 0,8 gram NaOH. Kemudian larutan tersebut ditambah aquades sampai volumenya 1 liter, maka akan diperoleh diketahui ArNa23, ArO16 dan ArH1. Nah, pernyataannya ini yang pertama, larutannya buffer dengan pH 4 - log 2. Kemudian larutannya basa dengan pH 13 tambah log 2. Kemudian larutan bersifat asam dan larutan membirukan lakmus. Nah, sebelum kita jawab ya, kita tulis dulu yang diketahui. Pertama ada 100 ml, yaitu volume dari asam Ha. Dan molaritas konsentrasi sebesar 0,1 molar. Kemudian adalah nilai Ka 10⁻⁴ dan massa NaOH 0,8 gram. Kemudian volume aquades 1 liter dan ArNa23, O16 dan H1. Nah, sekarang kita sudah tulis yang diketahui, barulah kita jawab dengan cara mencek satu-satu pernyataan ini. Nah, di sini sebelum kita menjawab, karena di soal ada satuan gram ya, dan kita belum menghitung konsentrasinya, maka semua ini diganti ke mol dulu, satuan mol, karena nanti ada reaksi juga. Nah, untuk mol itu rumusnya sama dengan konsentrasi dikali volume dan massa dibagi mR. Nah, kalau diketahui konsentrasi maka pakai rumus yang pertama ini. Jika yang diketahui massa maka gunakanlah rumus yang kedua. Nah, selanjutnya kita hitung dulu mol untuk asam ya, karena diketahui konsentrasi maka rumusnya konsentrasi dikali volume. Didapatlah 10 milimol dan ubah satuannya ke mol dibagi 1000 menjadi 0,01 mol. Selanjutnya kita hitung mol untuk NaOH, karena yang diketahui adalah dalam bentuk massa, maka gunakanlah rumus yang kedua, yaitu mol massa dibagi mR. Massanya 0,8, mR-nya 40, didapat dari perhitungan, yaitu ARA ditambah ARO ditambah ARH, itu totalnya 40. Nah, dari perhitungan didapatlah mol NaOH 0,02 mol. Nah, selanjutnya karena di sini pada pernyataannya dikatakan dia buffer. Nah, untuk mengetahui apakah ini buffer ataupun hidrolisis, kita harus membuat reaksi antara asam dengan basa. Yaitu reaksi antara asam dengan basa menghasilkan garam dan air. Kita buat tabel MRS atau mula-mula reaksi setara. Nah, kita lihat mula-mula Ha yang bereaksi adalah 0,01 mol. Kemudian NaOH 0,02 dan garam belum terbentuk. Nah, pada saat bereaksi, yang bereaksi adalah yang habis bereaksi atau sebagai reaksi pembatas, yaitu yang molnya terkecil. Di sini adalah 0,01. Sehingga jumlah zat yang bereaksi sebanyak 0,01 untuk asam, 0,01 untuk basa, dan terbentuk garam juga sebanyak 0,01. Nah, semuanya sama. Kenapa? Karena koefisien di sini juga sama ya, karena ini nilainya dipengaruhi koefisien. Nah, selanjutnya pada saat sisa asamnya habis karena 0,1 kurang 0,1, basanya sisa sebanyak 0,1 dan terbentuk garam sebanyak 0,01. Nah, jadi pada larutan ini, pada campuran atau reaksi ini yang bersisa ada basa kuat dan garam. Karena yang bersisa basa kuat dan garam, maka ini bukanlah buffer. Karena buffer yang bersisa yang lemah dengan garamnya. Sehingga pernyataan yang satu salah. Selanjutnya, tadi yang bersisa adalah basa kuat. Karena yang bersisa yang kuat otomatis sifatnya ikut yang kuat, yaitu basa. Maka larutan yang terbentuk akan bersifat basa. Maka yang ketiga juga salah. Nah, selanjutnya pernyataan yang kedua untuk pH. Jadi di sini karena yang bersisa basa kuat, kita akan menghitung pH untuk basa kuat. Karena ini basa, maka kita hitung dulu pOH, yaitu min log konsentrasi OH min. Konsentrasi OH min untuk basa kuat rumusnya valensi basa dikali molar.
valensi basa atau N ini jumlah OH dan M atau molar adalah konsentrasi. Nah, pada soal jumlah OH-nya itu ada 1 ya, di sini ada OH. Molaritas atau konsentrasi belum diketahui, yang diketahui baru mol, sehingga kita hitung. Konsentrasi itu mol dibagi volume. Mol NaOH 0,02, volume tadi 1 liter. Berarti konsentrasi atau molaritas NaOH 0,01 mol dibagi 1 liter, yaitu sebanyak 0,01 molar. Udah ada konsentrasi, kita hitung OH. 1 karena valensinya 1 dikali 0,01 jadinya 0,01 atau 10 pangkat min 2. Kemudian hitung POH yaitu min log 10 pangkat min 2. Karena tadi di depan 1 ya otomatis 2 maju sehingga POH-nya 2. Nah, yang ditanya adalah pH. Hubungan POH dengan pH yaitu pH sama dengan 14 dikurang POH atau pH ditambah POH sama dengan 14. Kita masukkan 14 kurang 2 yaitu 12. Nah, jadi pH dari larutan ini, campuran ini sebesar 12. Nah, pada soal pH-nya 13 tambah log 2 sehingga pernyataan yang kedua juga salah. Nah, yang keempat katanya membirukan kertas lakmus. Nah, di sini tadi larutannya bersifat basa ya, karena bersisa basa kuat. Ingat, basa itu dapat membirukan kertas lakmus. Maka jawaban yang keempat benar. Jika ke dalam 100 ml NH3 0,2 molar ditambahkan 100 ml larutan asam sulfat 0,1 molar, maka pernyataan yang benar adalah diketahui nilai Kb NH3 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, pernyataan yang pertama, pH larutan sebelum ditambah asam adalah 3 kurang log 2. Campuran tersebut larutan penyangga. Pernyataan ketiga, konsentrasi garam yang terjadi adalah 0,2 molar. Yang keempat, campuran tersebut mempunyai pH kurang dari 7. Nah, sebelum kita menjawab, yang mana kita harus mencari ya pernyataan ini yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, ataukah semuanya benar, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai menjawab, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu tuliskan yang diketahui di soal. Nah, di sini kita singkat IKET. Sekarang kita lihat kembali kepada soal. Di sini dikatakan ke dalam 100 ml NH3 ada 100 ml NH3. NH3 apa? NH3 itu adalah basa ya teman-teman, dan dia adalah basa lemah. Makanya di sini dikasih tahu nilai Kb-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, kembali ke 100 mili. Mili itu adalah satuan volume. Berarti 100 mili ini adalah volume dari siapa? Dari NH3. Karena di sini 100 mili NH3. Berarti itu volume NH3, volume singkat huruf V 100 mili. Kemudian 0,2 molar, berarti NH3 0,2 molar. Molar atau molaritas atau konsentrasi dari NH3 yaitu 0,2. Berarti molaritas M besar 0,2 molar. Kemudian ditambahkan 100 ml larutan asam sulfat. Asam sulfat lambangnya adalah H2SO4. Asam sulfat itu adalah asam kuat ya. Jadi di sini dikatakan NH3 atau basa lemah ini ditambahkan ke asam sulfat. Sebanyak berapa asamnya? 100 mili. Tadi mili adalah satuan volume, berarti 100 mili ini adalah volume dari asam sulfat, yaitu volume dari H2SO4 yaitu 100 mili. Kemudian asam sulfat molaritasnya 0,1 molar. Konsentrasi atau molaritasnya yaitu 0,1 molar. Kemudian di soal juga dikasih tahu tadi Kb konstanta basa lemah yaitu NH3 yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita sudah tuliskan yang diketahui, barulah kita bisa mencek satu persatu pernyataan ini, yang mana yang benar. Nah, sekarang kita akan cek untuk pernyataan yang pertama. Nah, pernyataan yang pertama yaitu pH larutan sebelum ditambah asam adalah 3 kurang log 2. Nah, di sini dikatakan pH larutan sebelum ditambah asam.
Nah, jadi kita lihat lagi soalnya. Di sini dikatakan pertama ada 100 mili basa lemah ditambahkan asam. Nah, jadi yang ditanya pH sebelum ditambah asam, berarti pH siapa? Sebelum ditambahkan asam hanya ada basa lemah. Berarti yang ditanya adalah pH dari basa lemah. Nah, karena ini basa, yang bisa kita cari terlebih dahulu yaitu pOH ya, bukan pH. Berarti pOH itu dari rumus min log OH min. Jadi untuk menghitung pOH itu rumusnya adalah min log OH min. Nah, jadi untuk menentukan pOH kita butuhkan OH min. Sedangkan di soal belum diketahui OH min ya. Di sini hanya diketahui volume, konsentrasi sama nilai Kb. Jadi kita perlu menghitung OH min dengan rumus OH min, konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikali molaritas. Kb NH3 diketahui, molaritas NH3 juga diketahui 0,2 molar. Maka kita bisa menghitung OH min, yaitu akar Kb 2 kali 10 pangkat min 5 dikali molaritas 0,2 molar. Kemudian berdasarkan perhitungan didapatlah OH min itu sebesar, ini akar 4 dikali 10 pangkat min 6 diakarkan, akar 4 adalah 2. Akar 10 pangkat min 6 yaitu 10 pangkat min 3, berarti 6/2, jadinya min 3. Nah, sekarang kita sudah ada nilai OH min, baru kita bisa menghitung pOH, yaitu min log OH min. Min log OH min 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti ini 3 pindah ke depan, jadinya pOH-nya 3 kurang log 2. Jadi ini sudah didapat nilai pOH. Yang ditanya soal itu nilai pH ya. Ingat pOH ditambah pH sama dengan 14. Berarti pOH itu sama dengan 14 dikurang pH. Berarti ditanyakan pH, berarti pH pindah ke depan, pOH pindah ke belakang. Jadinya 14 dikurang pOH. pOH itu 3 kurang log 2. 14 kurang 3, 11 kurang ketemu kurang jadinya tambah ya. Berarti 11 tambah log 2. Nah, jadi pH-nya 11 tambah log 2. Sedangkan pernyataan pH dikatakan 3 kurang log 2. Nah, berarti pernyataan yang pertama ini salah ya, karena pH-nya 11 tambah log 2. Sedangkan di sini katakan pH 3 kurang log 2. Jadi pernyataan yang pertama itu salah. Selanjutnya, untuk pernyataan yang kedua, dikatakan bahwa campuran tersebut larutan penyangga. Nah, di sini dikatakan campuran, berarti kita perlu melihat campuran antara basa lemah NH3 dengan H2SO4 asam kuat. Nah, berarti kita tuliskan reaksinya, itu tadi NH3 direaksikan dengan asam sulfat H2SO4 menghasilkan amonium sulfat NH4 2 kali SO4. Nah, kita perlu setarakan ya, di sini ada 2, makanya kita kalikan 2, N-nya sini 2, maka N ini kita kalikan 2. Kemudian H ini 2 kali 3 6 ditambah 2, 6 tambah 2 8, di sini 4 kali 2 8. Berarti sudah setara H. Kemudian S di sini 1, di sini 1 juga sama, O di sini 4, di sebelah kiri 4, di sebelah kanan juga 4. Berarti O sudah setara. Nah, ini adalah reaksi yang setara. Kemudian kita lihat berapa mol yang terlibat dalam reaksi ini, berapa mol NH3, berapa mol H2SO4. Maka nilai konsentrasi ini perlu kita ubah menjadi mol dengan rumus molaritas atau konsentrasi dikali volume. Kalau kita hitung masing-masing mol, itu mol NH3 berapa, mol H2SO4 berapa. Nah, mol NH3 itu dari molaritas itu 0,2 dikali volume dikali 100, 0,2 dikali 100 adalah 20. Makanya di sini molnya ditulis 20. Pada ini keadaan M adalah mula-mula ya, atau sebelum terjadinya reaksi. Kemudian mol H2SO4 yang ditambahkan itu molaritas dikali volume. Molaritas 0,1 dikali volume 100, 0,1 dikali 100 jadi 10. Berarti mol H2SO4 yang direaksikan adalah 10. Nah, kemudian kita lihat yang bereaksi. Nah, yang habis bereaksi itu biasanya dari reaksi pembatas yang nilai molnya terkecil. Nah, di sini molnya 10, di sini 20 dibagi koefisien jadi 10. Jadi ini sama-sama 10 ya. Berarti NH3-nya 10, H2SO4 10 mol.
Jadi yang bereaksi juga sebanyak 10 mol. Kita ambil aja yang ini, 10 mol H2SO4. Jadi mol NH3 yang bereaksi itu 2 dikali 10 kali koefisiennya 2, makanya 20 mol akan membentuk amonium sulfat 10 mol juga. Ini dari perbandingan koefisien ya, di sini 1 dibanding 1 dikali 10, makanya 10. Sedangkan ini 2 dibanding 1 dikali 10, makanya 20. Nah, jadi yang bereaksi itu NH320 H2SO4 10 membentuk amonium sulfat 10 mol. Nah, jadi pada saat sisa atau setimbang akan didapatlah garam amonium sulfat itu sebanyak 10 mol. Maaf ya, ini salah, ini harusnya 10. Nah, di sini untuk asam dia habis, untuk basa juga habis bereaksi. Jadi yang sisa itu adalah asam sulfat sebanyak 10. Di sini 10 ya. Nah, pada reaksi antara basa lemah dengan asam ini menyisakan amonium sulfat yang berupa garam sebanyak 10 mol. Nah, sekarang kita lihat pada pernyataan yang kedua. Di sini dikatakan bahwa campuran tersebut berupa larutan penyangga. Nah, ingat teman-teman, larutan penyangga itu yang bersisa adalah garam dengan asam atau basa yang lemah ya. Sedangkan di sini yang bersisa hanyalah garam saja, sedangkan asam dan basanya habis. Maka ini adalah bersifat hidrolisis atau dinamakan larutan hidrolisis. Nah, jadi pernyataan yang kedua ini salah ya. Ini bukan penyangga. Sedangkan yang penyangga tadi apa? Yang tersisa zat yang lemah dengan garam. Bisa asam lemah dengan garam atau basa lemah dengan garam. Sedangkan pada soal kita, pada jawaban kita yang bersisa hanyalah garam saja, sedangkan basa atau asamnya habis, maka ini dinamakan larutan hidrolisis atau hidrolisis garam. Makanya pernyataan yang kedua itu salah ya, dia bukan penyangga, ini adalah hidrolisis. Kemudian kita cek untuk pernyataan yang ketiga, yaitu konsentrasi garam yang terjadi adalah 0,2 molar. Jadi kita perlu mencari konsentrasi garam. Di sini di sisa ini hanya berupa mol ya teman-teman, ini mol dari garam. Jadi kita perlu ubah ini mol menjadi konsentrasi dengan rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume. Molaritas atau konsentrasi sama dengan mol dibagi volume. Jadi molaritas garam sama dengan mol garam dibagi volume campuran. Karena ini yang dicampurkan basa dengan asam, berarti volume campuran ini. Mol garam yaitu 10, sedangkan volume campuran berarti volume NH3 ditambah volume H2SO4. Volume NH3 100, volume H2SO4 100, berarti 100 ditambah 100 jadinya 200. Jadi volume totalnya adalah 200 ml. Jadi molaritas sama dengan mol yaitu 10 dibagi 200. 10 dibagi 200 adalah 0,05 molar. Nah, jadi pernyataan yang ketiga di sini dikatakan molaritas atau konsentrasi garam 0,2 molar. Nah, sedangkan berdasarkan perhitungan kita dapat 0,05 molar. Maka pernyataan yang ketiga adalah salah. Untuk pernyataan yang keempat, yaitu campuran tersebut mempunyai pH kurang dari 7, jadi pH campuran. Nah, teman-teman, di sini campurannya berupa hidrolisis. Maka ingat untuk rumus hidrolisis garam, untuk mencari sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam dikali dengan ekivalen garam. Nah, nilai KW itu adalah suatu tetapan yaitu 10 pangkat min 14. Sedangkan KB diketahui di soal yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi garam juga ada dari perhitungan, sedangkan ekivalen di sini ada yaitu 2. Nah, sekarang kita hitung, masukkan ke rumus, yaitu konsentrasi H+ sama dengan KW 10 pangkat min 14 dibagi KB 2 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garam 0,05 dikali ekivalen itu 2, maka nilai H+ didapat sebesar 7 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan yang ditanya adalah pH. pH adalah min log H+. Jadi pH sama dengan min log 7 dikali 10 pangkat min 6. Jadi untuk menyelesaikannya berarti 6 pindah ke depan, jadinya 6 dikurang log 7.
Nah, di sini dikatakan pH kurang dari 7. Di sini pH-nya 6 kurang log 7, berarti kecil dari 6 ya. Maka kecil dari 6 berarti juga kecil dari 7. Kan di sini 6, di sini 7, berarti ini kecil dari 7. Jadi, untuk pernyataan keempat, yaitu campuran tersebut mempunyai pH kurang dari 7 adalah benar. Nah, jadi pernyataan yang benar hanyalah pernyataan yang keempat. Jika 100 ml larutan NH3 0,2 molar dengan nilai Kb-nya 1 dikali 10 pangkat min 5 ditambahkan pada 100 ml larutan HCl 0,2 molar, maka pH larutannya adalah. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab soal, langkah pertama yang kita lakukan yaitu tuliskan semua data yang diketahui di soal. Nah, di sini kita singkat lihat atau diketahui. Pertama ada 100 ml larutan NH3. Mililiter adalah satuan volume. Berarti 100 ini adalah volume dari larutan NH3. Berarti volume disingkat F atau V, itu VNH3 itu 100 ml. Nah, kemudian ada 0,2 molar NH3. M besar atau molaritas NH3 itu 0,2 molar. Kemudian ada nilai Kb yaitu 1 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya ditambahkan pada 100 ml larutan HCl. Nah, mililiter adalah volume, berarti 100 ml ini adalah volume dari HCl. Selanjutnya ada molaritas HCl yaitu 0,2 molar. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua data yang diketahui soal. Maka langkah selanjutnya kita lihat apa yang ditanya oleh soal. Nah, yang ditanya soal yaitu maka pH larutannya adalah, berarti pH larutan yang terbentuk. Nah, sekarang kita sudah tahu yang ditanya, barulah kita bisa menjawab. Nah, teman-teman, untuk asam basa ini karena kita mengetahui basanya dan asamnya apa, maka kita perlukan menulis persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi antara NH3 dan HCl, berarti NH3 ditambahkan pada HCl itu akan menghasilkan garam NH4Cl. Nah, karena soal menanyakan pH larutan, maka kita perlu menghitung atau melihat pada persamaan reaksi ini senyawa apa yang dihasilkan gitu, berapa jumlahnya. Nah, untuk menghitung kita perlukan dalam jumlah mol, maka kita ubahlah data ini ke dalam bentuk mol, dimana ini karena di soal diketahui volume dan molar, maka mol itu dihitung dari molar dikali volume. Nah, pertama ada data NH3, berarti kita bisa menghitung mol NH3 yaitu 0,2 molar dikali volumenya 100 ml, maka didapat 20 milimol. Kemudian kita hitung mol HCl. Di sini juga ada data HCl, berarti mol HCl, molaritas HCl 0,2 dikali volume 100 ml, maka didapat molnya 20 milimol. Nah, sekarang kita sudah tahu berapa mol NH3 dan HCl yang direaksikan. Nah, maka kita tuliskan dalam persamaan reaksi, mula-mula yang direaksikan itu 20 milimol NH3 direaksikan dengan 20 milimol HCl. Nah, pada keadaan mula-mula belum terbentuk NH4Cl karena belum terjadi reaksi. Nah, selanjutnya pada saat bereaksi itu maka akan bereaksi sebanyak 20 milimol ya, karena di sini sama, kita pilih salah satunya itu 20 milimol. Di sini 1, berarti untuk menghitung HCl yang bereaksi juga 1 dikali 20, berarti 20 milimol juga, maka akan terbentuk NH4Cl, koefisiennya 1 dibagi koefisien NH3 1 dikali molnya 20 juga akan dapat 20 milimol. Nah, ini pada saat reaksi. Nah, kemudian pada saat sisa atau setimbang, maka ini kita kurangkan, 20 dikurang 20 akan habis, 20 dikurang 20 akan habis dan akan membentuk NH4Cl sebanyak 20 milimol. Jadi pada reaksi NH3 dan HCl ini akan menghasilkan garam NH4Cl sebanyak 20 milimol. Nah, karena ini adalah larutan hidrolisis, karena hasilnya hanya garam ya yang bersisa, basa dan asamnya habis. Nah, untuk menghitung pH kita perlu menghitung
konsentrasi A+ terlebih dahulu. Dengan rumus KW sama dengan akar KW per KB dikali mol dibagi volume total. Nah, H+ sama dengan KW. KW itu adalah tetapan di mana nilainya 10 pangkat min 14. Inilah tetapan. Kemudian KB diketahui di soal 1 kali 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 5 dikali mol itu 20 dibagi volume total. Berarti yang dijumlahkan 100 mili NH3 ditambah 100 mili HCl. Maka volume totalnya 100 ditambah 100 yaitu 200. Nah, berdasarkan perhitungan didapatlah nilai H+ sebanyak 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanya soal adalah pH. Maka kita perlu menghitung pH dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, di mana pH sama dengan min log konsentrasi H+ 10 pangkat min 5, berarti min log 10 pangkat min 5, berarti 5 ke depan, log 1 adalah 0, berarti pH-nya adalah sebesar 5. Jadi jawabannya adalah 5 ya, pH larutan yang terbentuk adalah 5.